namanya Jokowi oleh korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat UCH Channel? Semoga hari ini Anda semua selalu dan tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin membahas yang lagi rame, yang lagi viral tentang ucapan dari Cak Nun mengenai Presiden Jokowi yang menyamakan Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Tentunya apa yang disampaikan Cak Nun beberapa waktu yang lalu itu kemudian sudah diklarifikasi oleh Cak Nun, dan Cak Nun sudah meminta maaf akan hal itu. Tetapi permintaan maaf Cak Nun tidaklah langsung menyebut ke Presiden Jokowi, permintaan maaf ke Presiden Jokowi tidak, tetapi permintaan maafnya lebih bersifat ke masyarakat, ya, ke masyarakat umum, sehingga apa yang disampaikan beliaunya itu menjadi kegaduhan di masyarakat. Banyak pro dan kontra yang mewarnai atau menghiasi apa yang disampaikan Cak Nun itu. Tentunya orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi dan mencintai Presiden Jokowi tentunya melawan atau membela Presiden Jokowi. Tapi mereka-mereka yang membenci tentunya mendukung apa yang disampaikan daripada Cak Nun tersebut. Kalau saya pribadi menilai apa yang disampaikan Cak Nun itu masih sebatas kritikan. Sekalipun itu memang dirasa kritikan yang sangat keras, yang sangat pedas dan sangat tidak sopan seperti itu disampaikan kepada kepala negara. Tapi itulah Cak Nun. Siapapun pernah beliau kritik secara keras. Beberapa pejabat, beberapa elit politik juga seperti itu. Omongan Cak Nun ini selalu ceplas-ceplos ya, kalau orang Jawa bilang itu ceplas-ceplos. Dan kalau itu yang menyampaikan Cak Nun, saya rasa memang ini sebuah kritik dan tidak mengandung unsur-unsur kebencian. Karena kita tahu sendiri, Cak Nun ini seorang budayawan, seorang seniman, ya, seorang bisa dikatakan mubalik juga, orang yang biasa memberikan tausiah atau pengajian, meskipun itu berupa kesenian yang dikemas dalam maiyah itu. Dan Cak Nun sangat jauh dari hingar-bingar perpolitikan. Itulah apa yang dia sampaikan memang dari hati nuraninya beliau, nyeplos begitu saja. Cak Nun bukan orang yang punya ambisi politik. Ini dapat kita ketahui dan ini nyata kita ketahui dan banyak orang yang tahu tentunya ya. Ketika tahun 98 Cak Nun merupakan beberapa tokoh dari tokoh-tokoh reformasi. Selain Gus Dur, selain Megawati Soekarno Putri, selain Hamengkubuwono, Nurcholish Madjid, juga ada Cak Nun pada waktu itu. Cuman Cak Nun tidak menampakkan diri begitu saja. Tetapi yang salah satu faktor yang membuat Presiden Soeharto
legowo menyatakan turun dari kursi jabatan presiden, salah satunya adalah faktor dari surat yang dikirim Cak Nun kepada Presiden Soeharto. Saat itu situasi yang sangat mencekam, bahkan sudah jatuh korban dari beberapa mahasiswa. Kemudian Cak Nun beserta Cak Nurkolis Majid membuat surat yang isinya adalah gagasan-gagasan sistem ketika nanti presiden yang menginginkan Presiden Soeharto untuk turun dan akan memberikan gagasan sistem yang akan dijalankan setelah Presiden Soeharto itu nanti akan lengser. Surat ini dikirim pada tanggal 19 Mei 1998, ya. Kemudian diterima Pak Harto. Pak Harto pun membacanya dan langsung Pak Harto menelpon Cak Nun, kemudian diterima oleh istrinya Novia Kolopaking pada tanggal 20 Mei. Sebenarnya Presiden Soeharto sudah menyatakan mundur ke Cak Nun. Mundur dengan legowo, menyatakan mundur, dan kemudian diumumkan tanggal 22 Mei 1998. Pada saat itu, tahun itu, Cak Nun merupakan tokoh reformasi dan sangat dekat dengan kekuasaan. Sangat berpeluang untuk merubah wajah Indonesia saat itu. Beberapa tokoh reformasi ini, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Hamengkubuwono, Cak Nun, Cak Nur, ini sangat berpeluang untuk merubah wajah Indonesia pada saat itu dan berpeluang bagi Cak Nun sendiri untuk duduk di kekuasaan pada saat itu. Tetapi yang kita ketahui bersama hingga saat ini, Cak Nun kemudian setelah Presiden Soeharto lengser, kemudian Cak Nun mundur dari elit reformasi itu. Kemudian Cak Nun menjauh dan tidak ikut nimbrung dalam situasi politik untuk maju sebagai pejabat di pemerintahan ataupun di dewan. Dan pada saat itu kita ketahui beberapa tokoh reformasi seperti Gus Dur menjadi presiden, Megawati Soekarno Putri menjadi wakil presiden, dan satu lagi tokoh reformasi, Pak Amin Rais, sampai lupa. Karena saat ini Pak Amin Rais tidak begitu populer, makanya saya lupa. Pak Amin Rais juga menduduki waktu itu ketua MPR. Ya. Jadi beberapa tokoh dari tokoh-tokoh reformasi itu memegang kekuasaan pada saat itu. Dan Cak Nun sudah menjauh. Kita ketahui bahwa dengan menjauhnya Cak Nur dari perpolitikan pada saat itu setelah Pak Soeharto mundur, nampak dan terlihat bahwa Cak Nun memang bukan orang yang punya ambisi untuk berkuasa. Ya. Untuk itulah, maka dari itu, apa yang disampaikan Cak Nun kepada Presiden Jokowi itu kalau menurut saya hanya sebatas politik yang keras, timbul dari hati nurani, bukan timbul dari sebuah rasa kebencian. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kita harus melihat siapa dulu yang mengatakan. Kalau itu yang mengatakan Cak Nun, saya yakin bukan berasal dari kebencian atau dari
strategi-strategi politik yang pada saat ini memang sudah memanas karena sudah tahun politik, tahun depan 2024 sudah Pilpres, bukan seperti itu. Ya, jadi apa yang disampaikan Cak Nun memang timbul dari hati nurani, dan kalau Cak Nun itu minta maaf, justru saya pikir sebuah kekeliruan. Kalau saya pikir seperti itu, seharusnya nggak perlu minta maaf. Karena memang seperti itu Cak Nun, ceplas-ceplos. Pembawaannya seperti itu, karakternya seperti itu. Gitu. Kalau dia minta maaf, artinya dia keluar dari karakter yang sebenarnya malahan. Seperti itu teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar bisa meredam kegaduhan di masyarakat. Cak Nun meminta maaf, bolehlah ya, seperti itulah. Oke teman-teman, ini adalah sebuah gambaran singkat bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Cak Nun yang kontroversi itu. Pak Jokowi jelas bukan Fir'aun, karena Pak Jokowi seorang presiden yang dicintai oleh rakyatnya. Hal yang kontra ini tentu harusnya menjadi garis pemisah bahwa apa yang disampaikan Cak Nun ini tidak mungkin, gitu kan, ya kan, tidak mungkin terjadi pada Presiden Jokowi karena hal yang kontra. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo disambut antusias warga saat mengunjungi kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Bahkan kendaraan taktis yang dinaiki Jokowi sempat dihadang warga yang ingin bersalaman. Ribuan warga Kabupaten Dairi menyambut meriah kedatangan Presiden Joko Widodo. Selama ini, baru kali ini Kabupaten Dairi dikunjungi seorang presiden. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi kembali menggunakan kendaraan taktis P6 Ataf yang dimiliki Pas Pampres. Seorang warga bahkan sempat menghadang kendaraan presiden, namun diamankan oleh petugas. Pas Pampres kerepotan menghadapi warga yang akan berebut berjabat tangan dengan presiden. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menteri meninjau pasar tradisional yang ada di kota Sidikalang. Warga berharap ada kemajuan Kabupaten Dairi setelah didatangi presiden. Gimana Pak perasaannya Pak ketika nengok Pak Jokowi? Ya, senang sekali karena baru pertama ini presiden pernah ke Saat mengunjungi pasar tradisional Sidikalang, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan terhadap para pedagang.